1 minggu telah kami lewati bersama-sama di dalam pimpinan, dalam penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami, memelihara kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami bersyukur Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh berjumpa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Tiba saatnya buat kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Bukalah hati kami ya Bapa pada waktu kami membaca, waktu kami merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memberi kekuatan kepada kami, boleh menghibur kami, boleh mendidik kami, memimpin kami ke dalam kebenaran Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan berikan kepada kami kerendahan hati, supaya kami rela untuk diajar, rela untuk dididik, rela untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami dan hati kami boleh terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa, berikan kepada kami pengertian untuk memahami setiap bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Demikian dengan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, kiranya Tuhan berkenan melengkapinya, memakainya menjadi saluran firman Tuhan buat kami sekalian pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kepadanya pengertian dan juga hikmat bijaksana untuk boleh menjelaskan firman-Mu sejelas-jelasnya, supaya kami yang mendengarkan firman-Mu, kami juga boleh mengertinya dengan jelas. Terima kasih banyak Bapa, berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat sore dan shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam kebaktian ini. Dan saya juga bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita atau membaca bagian daripada firman Tuhan yang hari ini saya akan bacakan atau terambil di dalam satu bagian saja, satu ayat saja untuk kita baca hari ini. Temanya kita hari ini berbicara tentang melayani Tuhan. Oke. Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-17. Saya akan bacakan satu kali dan saya minta jemaat membaca satu kali. Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Sama-sama 2, 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita bicara tentang melayani atau pelayanan, saudara, apa sih sebetulnya pelayanan itu? Apa sih artinya melayani Tuhan itu? Saudara, saya percaya masing-masing kita mungkin punya begitu banyak pemahaman. Dan kita mungkin seringkali mendengar orang mengatakan pelayanan itu sebagai sesuatu aktivitas rohani yang saya lakukan. Itu dianggap sebagai satu pelayanan gitu ya. Ada juga saudara-saudara orang yang sering mengatakan atau kita sering kali mendengar bahwa pelayanan itu adalah segala pekerjaan yang saya lakukan di seputar lingkungan gereja. Jadi kalau misalnya semua kegiatan saudara lakukan, pekerjaan saudara lakukan di lingkungan gereja ini, maka itu dianggap sebagai sesuatu pelayanan. Kalau demikian, apakah pekerjaan kita, pelayanan kita di luar daripada gedung gereja itu pelayanan apa bukan? Gitu ya. Kemudian ada juga orang yang seringkali mengatakan dan kita dengar saudara, mereka mengartikan pelayanan sebagai segala sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan. Pokoknya intinya apa saja yang saya lakukan untuk Tuhan itulah pelayanan. Kira-kira benar enggak saudara? Saya tidak mengatakan hal ini salah. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu pengertian
satu pemahaman yang mungkin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang pelayanan dan melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kata melayani seringkali kita temukan di dalam Alkitab. Seringkali kita dengar. Kalau gitu pelayanan itu atau melayani itu apa sih, saudara? Saudara, sederhananya melayani itu artinya memberi diri untuk membantu orang lain. Itu namanya melayani. Saudara, kalau melayani itu berarti memberi diri untuk membantu orang lain, saudara. Nah, disinilah kadang terjadi problem dalam pelayanan, melayani Tuhan atau melayani, gitu ya. Kenapa? Karena kecenderungan kita itu adalah selalu mau dilayani, gitu kan? Kita selalu ingin orang lain membantu kita, sementara kita kadang enggan untuk membantu orang lain, enggan untuk melayani. Saudara, melayani Tuhan berarti kita memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Itulah sebetulnya pengertian sederhana ketika kita bicara soal melayani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian pelayanan itu apa? Kalau melayani itu artinya memberi diri untuk membantu orang lain, melayani Tuhan berarti memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Pelayanan apa? Saudara, pelayanan berarti segala sesuatu yang Tuhan mau saya lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Segala sesuatu yang Tuhan mau saya kerjakan untuk dia dan untuk sesama. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya, saudara, yang Tuhan mau saya lakukan. Seringkali kita berbicara tentang pelayanan, melayani, saudara. Kita melakukan apa yang menurut kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi kehendak kita. Maka tidak heran kan Tuhan Yesus pernah mengatakan satu hal yang sangat penting, sangat keras di dalam Matius pasal yang ke-7 itu. Ketika pada waktu penghakiman terakhir, katanya ada banyak orang datang kepada Bapa, kepadaku. Lalu mereka mulai menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Bukankah aku sudah melayani engkau, mengusir setan, bikin KKR, segala macam gitu ya. Mengusir setan demi namamu dan segala macam. Tapi Yesus dengan jelas, dengan tegas mengatakan, enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Saudara, dulu saya memikirkan, merenungkan bagian itu, kenapa ya? Apa yang salah? Bukankah mereka melayani begitu baik? Mengusir setan demi nama Yesus, begitu kan? Bikin mujizat, bikin KKR segala macam, banyak orang disembuhkan. Tapi pada akhirnya Yesus mengatakan, enyahlah engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Tapi ada satu kalimat penting yang Yesus katakan apa? Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kata kuncinya itu adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan bukan hanya sekedar segala sesuatu yang saya mau lakukan. Pelayanan bukan sekedar sesuatu yang saya ingin lakukan. Tapi pelayanan adalah sesuatu yang Tuhan mau saya kerjakan, yang Tuhan mau saya lakukan. Itulah pelayanan sebetulnya. Saya, saudara-saudara, ketika melayani Tuhan sampai hari ini, tiap-tiap hari selalu berdoa, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan dalam pelayanan? Saya selalu berdoa, Tuhan, ajar saya untuk melayani. Meskipun setiap minggu, tiap hari melayani gitu kan, bertahun-tahun melayani. Tapi selalu di hadapan Tuhan dengan rendah hati belajar, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau saya lakukan? Karena pelayanan bukan segala sesuatu yang saya lakukan berdasarkan keinginan saya, berdasarkan kemauan saya. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau saya lakukan, yang saya mau kerjakan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pelayanan bukan tentang pekerjaan kita sebetulnya. Pelayanan bukan tentang rencana kita. Pelayanan bukan tentang tujuan kita, apalagi ambisi kita, bukan. Tetapi saudara, pelayanan itu berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Pelayanan itu berbicara tentang rencana Tuhan. Pelayanan itu berbicara tentang tujuan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, yang Tuhan mau kita kerjakan dan berbagian di dalamnya. Itulah pelayanan.
Sekarang saya beri 3 contoh pelayanan saudara. Saya ambil 3 contoh. Pertama, kita mau melihat pelayanannya Musa. Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa bukan dalam pelayanan. Saya yakin tidak ada kita meragukan pelayanannya Musa sepanjang hidupnya Musa. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita atau mengajak kita untuk melihat bagaimana pelayanan Musa. Kita tahu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara, waktu kita membaca Keluaran pasal 3, saya ajak kita baca saudara ayat yang ke-7 dan 8. Saudara, saya minta kita perhatikan bagian ini. Saudara, Keluaran 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman, maksudnya berfirman kepada Musa pada waktu itu. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, apa yang kita baca adalah satu rangkaian percakapan dari Tuhan dengan Musa. Pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Kita tahu ya, pada waktu kalau saudara baca Keluaran pasal 3 ayat selanjutnya itu, waktu Tuhan panggil Musa untuk melayani, Musa nolak. Musa bilang, aku masih muda, aku gak pandai ngomong. Pokoknya banyaklah alasan Musa. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 7 dan 8 itu kalau kita perhatikan, ketika Tuhan memanggil Musa untuk melayaninya, saudara perhatikan. Apa yang Tuhan lakukan? Pertama, Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya kepada Musa. Apa yang menjadi kehendaknya? Apa yang menjadi rencananya Tuhan? Tuhan sampaikan kepada Musa. Tuhan berencana, bermaksud untuk membawa orang Israel, umat pilihannya itu, untuk keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Lalu saudara lihat lagi tadi dalam bacaan kita. Dikatakan Tuhan berkata kepada Musa, aku sendiri akan turun melepaskan mereka. Artinya apa? Tuhan sendiri yang akan melakukan pekerjaan itu. Loh, kalau Tuhan yang melakukan, apa hubungannya dengan Musa? Kalau Tuhan bisa melakukan sendiri pekerjaan itu, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kenapa Tuhan panggil Musa? Begitu kan saudara? Saudara, ternyata Tuhan mau memakai dan melibatkan Musa di dalam pekerjaannya itu. Itulah sebabnya Musa dipanggil oleh Tuhan. Pergi hadap Firaun. Musa bilang, aku gak bisa ngomong. Aku gak pandai ngomong. Banyak alasannya loh saudara. Sampai akhirnya Tuhan marah kepada Musa karena terlalu banyak alasan. Maka saya melayani gak berani banyak alasan saudara. Selama saya masih bisa lakukan, saya lakukan. Kalau saya masih mampu lakukan, saya lakukan. Saya tidak berani tolak pelayanan. Karena saya ingat Musa. Musa terlalu banyak alasan. Musa bilang, aku masih muda, aku gak pandai ngomong. Tuhan bilang, siapa yang bikin tuh? Lidah kamu. Dan segala macam. Apa yang ada di tongkatmu, segala macam. Tuhan kasih tahu sama Musa. Maksudnya apa? Kalau disuruh melayani, tidak usah banyak alasan. Karena aku yang akan pakai kamu, aku akan melengkapi kamu gitu loh. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat pelayanan Musa, pertama Tuhan nyatakan kehendaknya, nyatakan rencananya. Lalu Tuhan sendiri memakai Musa, melibatkan Musa. Itu sebabnya saya mengatakan tadi, pelayanan bukan apa yang saya mau lakukan. Bukan apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi program saya. Bukan saudara. Orang yang melayani Tuhan harus benar-benar mengerti Tuhan mau apa sih. Ini yang penting. Kemudian bagaimana dengan pelayanan Tuhan Yesus? Ini contoh kedua. Oke. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai manusia, dia pernah melayani. Yesus pernah mengatakan kan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Nah sekarang kita melihat pelayanan Yesus. Secara singkat saya akan ajak kita untuk perhatikan. Bagaimana pelayanan Yesus? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Mari kita baca Yohanes 5 ayat 36. Mari kita baca sama-sama ya, di layar ada. 1, 2, 3. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara lihat ayat ini? Yesus dengan jelas mengatakan dan memberitahu kepada murid-muridnya, dan tentu kepada kita sekalian yang hari ini mau belajar tentang melayani. Apa yang Yesus katakan? Aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan. Yang saya kasih warna oranye itu, saudara lihat. Pekerjaan itu juga, kata Yesus, yang kukerjakan sekarang. Kalau begitu pelayanan Yesus, dalam pekerjaan pelayanannya, pekerjaan siapa yang dia lakukan? Pekerjaan Bapaknya. Dia tahu betul apa yang Bapa mau dia kerjakan, apa yang Bapa ingin dia selesaikan di dalam dunia ini. Itu yang dikerjakan oleh Yesus dalam pelayanan. Di dalam bagian yang lain, saudara, Injil Yohanes pasal 6, boleh kita baca sekali lagi ayat 38, apa kata Yesus di sana? 2, 3. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jelaskan ayat ini, saudara. Ini kata Yesus tuh. Aku datang bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Dia, maksudnya Bapaknya yang telah mengutus aku. Satu model, satu contoh pelayanan yang menurut saya sangat indah untuk kita bisa mengerti tentang prinsip melayani atau bagaimana kita melayani. Saudara, permisi tanya, waktu kita melayani Tuhan, kehendak siapa, pekerjaan siapa yang sedang kita lakukan? Yang kita lakukan apakah betul-betul pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan, ataukah kita justru melakukan apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi tujuan kita? Membuat rencana dalam pelayanan tidak salah, saudara. Membuat tujuan dalam pelayanan tidak salah. Tapi seharusnya itu selaras dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang menjadi tujuan Dia, apa yang menjadi rencana Dia. Itu poin saya sebetulnya. Bahkan saudara-saudara, Yohanes 10 ayat 37. Kalau kita baca, ya, Yohanes 10 ayat 37 dikatakan begini. Jikalau aku, kata Yesus, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Oh, ini kalimat saya kira sangat keras loh, saudara, dari Yesus. Yesus berani mengatakan, kalau yang saya kerjakan itu bukan pekerjaan Bapa, tidak usah percaya kepadaku. Ngapain percaya sama aku? Berani tidak kita ngomong seperti itu, saudara, dalam pelayanan gitu ya? Kalau saya tidak menjalankan misi Tuhan, visi daripada Tuhan, tidak usah percaya kepadaku gitu ya. Berani tidak kita ngomong begitu? Dan berani tidak hamba Tuhan bicara seperti itu? Saudara, karena itu sebabnya saya mengatakan kita harus betul-betul mengerti tentang melayani itu apa sih. Sebagaimana saya katakan di pandangan umum tadi, seringkali orang berpikir pelayanan pokok semua aktivitas rohani lah, yang berbau rohani lah, yang saya lakukan di lingkungan gereja, pokoknya itulah pelayanan gitu. Tar dulu, saudara. Yang kita lakukan itu betulkah yang Tuhan mau kita kerjakan? Atau jangan itu karena memang maunya kita saja gitu ya. Itu contoh kedua. Pelayanan Musa, pelayanan Yesus. Sekarang saya kasih contoh ketiga. Pelayanan Paulus. Saudara, siapa yang meragukan Paulus dalam pelayanan? Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di dalam pelayanan. Mendirikan banyak sekali gereja, jemaat, pergi kemana-mana mengabarkan Injil. Tapi saudara, ada hal yang menarik apa? Pada waktu Paulus bertobat, saudara, ada hal yang menarik sebetulnya. Apa yang menarik? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 8, ketika Paulus memberikan kesaksian tentang pertobatannya, saudara. Paulus
memberi satu kesaksian ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam hal perjalanan ke Damsyik. Lalu dia cahaya yang besar itu, dia rebah kemudian matanya menjadi buta. Saudara, dia dengar suara yang berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, pada waktu itu ada dua pertanyaan yang dilontarkan oleh Paulus. Waktu dia dengar suara itu, dia tidak tahu itu suara siapa. Lalu dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan Yesus kepada Paulus, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Tapi saudara perhatikan ayat 10 kemudian. Maka kataku, maksudnya kata Paulus, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Pertanyaannya. Nah, saudara lihat jawaban daripada Tuhan Yesus kepada Paulus apa? Kata Tuhan kepadaku, ini kesaksian Paulus ya. Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Prinsipnya sama. Paulus di dalam melayani, dia berusaha untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau dia lakukan. Dan benar Tuhan memberitahu kepada dia apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Polanya sama? Sama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah pelayanan sebetulnya. Inilah melayani Tuhan. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Itulah pelayanan. Seringkali saudara kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan, bukan? Kita seringkali saudara sekali lagi maunya kita mengerjakan apa yang menurut kita baik. Apa yang menurut keinginan kita, apa yang menurut kehendak kita. Itu problem kita di dalam pelayanan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat hal-hal ini dan berbicara tentang melayani, makanya ada dua hal yang sangat mendasar sebetulnya yang harus dimiliki oleh orang yang melayani Tuhan. Apa itu? Yang pertama, kerelaan untuk dibentuk, dan yang kedua, kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan. Seringkali kita mau melayani Tuhan, tapi ketika Tuhan berikan kita tanggung jawab, tugas, kita seperti Musa pada waktu dipanggil Tuhan, kita tolak. Saya beri contoh misalnya, ketika Tuhan mau pakai saudara dan saya misalnya jadi guru sekolah minggu, jadi lause sekolah minggu, kita bilang, aduh saya nggak bisa, saya nggak suka anak-anak. Pada waktu mungkin Tuhan mau pakai saudara dan saya dari seorang liturgos yang memimpin umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, kita bilang, aduh saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak siap. Atau mungkin saudara Tuhan mau pakai saudara menjadi seorang diaken misalnya di gereja. Saudara bilang, aduh saya nggak bisa, jangan saya deh gitu ya. Orang lain saja gitu. Jadi kita melayani apa? Berdasarkan dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau. Bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Saya belajar saudara sekali lagi dalam melayani, saya belajar untuk tidak mau menolak setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi saya juga tidak minta-minta pelayanan begitu ya, cari-cari pelayanan enggak. Ketika Tuhan percayakan, saya belajar untuk taat menjalani. Ketika Tuhan memberikan semacam kesempatan untuk melayani, saya berusaha untuk melakukan sebisa saya, semampu saya, dengan sebaik-baiknya. Karena saya tahu itu artinya Tuhan mau pakai. Saya kadang ngobrol sama semua ya, kenapa ya mesti kita yang dipakai? Kenapa ya mesti kita yang melayani? Kenapa sih mesti kita? Saudara, akhirnya kita waktu merenung, ya kalau Tuhan mau pakai, kita mau bilang apa? Hal itulah yang dimengerti oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, saudara. Coba kita lihat 1 Timotius 1 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita,
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, Paulus mengerti hal itu. Dia tahu bahwa pelayanan itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan, satu berkat, satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada dia untuk dipakai oleh Tuhan. Maka dikatakan, aku bersyukur kepada dia yang mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Saudara, bagaimanakah kita melihat pelayanan sebetulnya? Apakah kita melihat pelayanan itu sebagai satu beban? Sehingga kalau kita melihat pelayanan, kalau diberikan tanggung jawab, Tuhan mau pakai, beri kesempatan, kita merasa ini beban. Saya tidak mau, beban saya sudah terlalu berat, terlalu banyak. Sudahlah, kasih orang lain saja. Saudara, pelayanan bukan satu beban. Pelayanan adalah satu kepercayaan, satu anugerah, satu berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani dia. Tapi saya bisa memahami, kadang kita merasa saudara kita adalah orang yang tidak layak untuk melayani Tuhan, bukan? Kadang kita merasa bahwa kita adalah orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Sama seperti Musa tadi. Dia bilang, aku masih muda. Aku gak pandai ngomong. Aku gak pandai nyanyi. Kalau misalnya saya suruh jadi liturgos gitu, jadi singer misalnya. Saudara, kita kadang merasa bahwa kita betul-betul tidak layak. Kita merasa kita tidak mampu. Kita merasa bahwa masih banyak orang yang bisa, yang mampu, yang lebih hebat daripada kita. Saya kadang merasa seperti itu, saudara. Saya kadang merasa bahwa Tuhan, kenapa sih mesti saya? Masih banyak orang yang lebih pintar gitu ya, saudara, dari saya. Yang lebih cakap di dalam melayani gitu ya. Bukan tampan, loh, cakap dalam melayani gitu. Saya sadar saya punya banyak kekurangan. Saya kadang berpikir, saudara-saudara, saya tidak layak Tuhan. Mungkin itu juga yang kita rasakan dan kita alami. Kita mungkin berpikir masa lalu kita dulu cukup kelam. Kalau sekarang saya mesti melayani, gimana? Kita merasa saya adalah orang yang berdosa. Kalau saya melayani, saya merasa tidak layak, merasa tidak cukup layak untuk melayani Tuhan. Sehingga kadang kita enggan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang perasaan semacam itu sering kali muncul di dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita waktu kita melayani Tuhan. Tapi saudara tahu, ketika kita bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu karena Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan bukan tidak tahu kekurangan kita. Tuhan bukan tidak tahu kelemahan kita. Tahu, dia lebih mengenal kita daripada siapapun. Betul lah? Iya. Maka waktu saya baca cerita yang Musa dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, Musa rasa diri betul-betul ya banyak kekurangan. Tapi saudara-saudara, rupanya Tuhan jauh lebih dalam mengenal Musa, mengerti Musa, tahu kekurangan kelemahannya. Dan Tuhan tidak biarkan. Sama. Saudara, kita kadang merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi saudara, ada satu kabar baik untuk kita sekalian. Kabar baiknya adalah ketika kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan menebus kita melalui karya Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita yang tidak layak, merasa diri tidak layak untuk melayani Tuhan, telah dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Satu ayat yang saya ajak kita untuk baca di dalam satu terjemahan yang lain, saudara. Saya kutip dari 2 Timotius 1 ayat 9. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaannya yang kudus. Bukan karena kita layak, melainkan karena itulah yang telah direncanakannya lama sebelum dunia ini diciptakan, untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita melalui Kristus. Saudara, coba renungkan ayat ini. Di sini Paulus berkata kepada Timotius, dalam terjemahan yang lain yang saya kutip, dialah yang telah menyelamatkan kita dan memilih kita untuk apa? Dia memilih kita, dia menyelamatkan kita, dia menebus kita bukan semata-mata untuk menikmati hidup yang kekal.
Tetapi Dia memilih kita dari antara segala bangsa, menyelamatkan kita, menebus kita dengan karya anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib untuk pekerjaan yang kudus. Dan Dia lakukan itu bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, justru karena kita tidak layak, justru karena kita tidak pantas. Tetapi Kristus telah menebus ke kita, dan melalui karya penebusan Kristus itulah kita dilayakkan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk melayani Tuhan. Mari kita belajar untuk memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dengan segala keberadaan kita, apa dan bagaimanapun keberadaan kita. Ketika Tuhan mau memakai kita, memanggil kita, memberi kita kesempatan untuk melayani Tuhan, berilah diri kita dengan penuh kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Dia. Berilah diri kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita pada akhirnya menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Saya akan akhiri khotbah ini dengan mengutip satu kalimat yang diucapkan oleh Rick Warren. Saudara, Rick Warren pernah mengatakan satu kalimat seperti ini: Anda tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi Anda diselamatkan untuk pelayanan. Kalau Tuhan masih beri kita kesempatan hari ini, itu artinya Dia mau kita melayani Dia. Kalau kita telah diselamatkan, Dia mau kita melayani Dia. Pertanyaannya saudara-saudara buat kita sekalian pada sore hari ini, apakah saudara sudah berbagian dalam pelayanan? Apakah saudara sudah berbagian dalam melayani Tuhan? Tuhan mau pakai kita untuk melayani Dia. Mau dipakai Tuhan? Hah? Mau dipakai Tuhan? Hanya beberapa orang kecil suaranya gitu. Mau dipakai Tuhan? Amin. Ya, amin. Ya, kita semua mau dipakai Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kita dan berilah diri kita untuk dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Sekali lagi pada sore hari ini kami boleh bersama-sama membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau telah mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk boleh menebus kami dari segala dosa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti rencana Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan, bahwa Tuhan ingin pakai kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali enggan untuk dipakai Tuhan. Seringkali kami menghindar untuk melayani Tuhan. Tapi kami hari ini diingatkan betapa kami harus bersyukur ketika Tuhan mau memakai kami. Yang kecil, yang hina, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Namun Tuhan mau jadikan kami alat yang berguna di tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh berbagian dalam melayani Tuhan. Di waktu-waktu yang akan datang di gereja ini di mana kami ada. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami. Kami sadar Tuhan kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Biarlah Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepada kami dan memakai kami menjadi alat-Mu. Tuhan sendiri kiranya akan membentuk kami. Tuhan sendiri kiranya memakai kami. Kiranya Tuhan sendiri melengkapi kami dengan segala karunia-karunia yang diperlukan untuk melayani Tuhan. Tuhan, inilah kami, tiap-tiap kami. Kami ada di sini. Kami ada di hadapan Tuhan. Kami membuka diri kami dan hati kami untuk terus dipakai menjadi alat yang sungguh-sungguh berguna dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Tolonglah kami untuk menghidupinya. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.